Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagi teman-teman yang pada hari ini belum berkesempatan mengikuti sesi Zoom, tenang saja, teman-teman bisa tetap mendapatkan informasi materi yang sudah dipelajari. Silahkan simak video ini hingga tuntas ya. Sebelumnya, kita telah mempelajari beberapa cara pengolahan data. Di antaranya, yaitu nilai minimum, ada juga informasi tentang nilai maksimum, dan yang ketiga adalah nilai dari jangkauan. Pada hari ini, kita akan menambah kembali informasi kita tentang pengolahan data. Yuk, simak bahasannya. Jika teman-teman diberikan data tentang ketuntasan penugasan secara daring berdasarkan nomor absen, misalkan ada 5 data yang kita miliki. Data tersebut adalah ketuntasan penugasan berjumlah 65, 64, 63, 63, dan 63. Maka, berapakah tugas yang paling banyak dikerjakan? Atau, berapa nilai tengah dari jumlah tugasnya? Oke, kita bahas bersama-sama. Tahapan pertama untuk menjawab dua pertanyaan di atas adalah menyusun data. Kita harus menyusun datanya terlebih dahulu. Data yang kita miliki ada 5 dengan nilai berkisar antara 63, 64, dan 65. Data tersebut akan kita susun dari nilai data terendah hingga nilai data tertingginya. Akan menjadi 63, 63, 63, 64, dan 65. Jadi, berapa tugas yang paling banyak dikerjakan? Maka kita harus melihat nilai yang paling banyak muncul atau nilai yang muncul beberapa kali dan jumlahnya lebih banyak daripada jumlah nilai yang lainnya. Pada data ini, 63 adalah jumlah yang paling banyak muncul karena ia muncul sebanyak 3 kali. Maka jumlah tugas yang paling banyak dikerjakan adalah 63. Selanjutnya, berapakah nilai tengah dari jumlah tugasnya? Oke, nilai tengah bukan berarti nilai di antara 63 dan 65 ya teman-teman, tetapi nilai yang posisinya berada tepat di tengah-tengah data. Data yang kita miliki berjumlah 5. Maka, bilangan yang berada tepat di tengah-tengahnya adalah data yang ketiga, yaitu 63. Cara tadi terlihat sangat mudah karena datanya hanya sedikit. Lalu bagaimana jika datanya berjumlah lebih banyak? Misalkan data yang kita miliki bukan 5 tetapi 20. Maka kita membutuhkan beberapa tahapan yang berbeda dibandingkan sebelumnya untuk menyelesaikan dua pertanyaan yang sama. Jadi kita akan tetap mencari berapa tugas yang paling banyak dikerjakan dan juga mencari berapa nilai tengah dari jumlah tugasnya. Tahap pertamanya sama ya teman-teman. Yang harus kita lakukan adalah menyusun datanya. Ini adalah 20 data yang kita miliki. Supaya memudahkan teman-teman dalam menyusunnya, Bu Ika sudah membedakan warnanya untuk setiap kelompok data yang nilainya berbeda. Bu Ika beri warna biru untuk nilai 61, kemudian merah untuk 62, biru tua untuk 63, dan seterusnya. Kita akan menyelesaikan pertanyaan berapakah tugas yang paling banyak dikerjakan, maka kita akan mencari nilai berapa ya yang paling sering muncul atau berapa ya jumlah penugasan yang paling banyak dikerjakan oleh siswa.
Oke, kita akan urutkan dari 61 nilai terkecilnya hingga 67 nilai terbesarnya dengan melakukan atau mencantumkan pengulangan sesuai jumlah yang tertera pada data. Misal, 61 muncul 1 kali, 62 muncul 1 kali, 63 muncul sebanyak 4 kali, 64 muncul 2 kali, 65 muncul 7 kali, 66 muncul 1 kali, dan 67 muncul 4 kali. Setelah kita mengurutkan datanya, maka kita akan mengetahui berapakah nilai yang paling banyak muncul. Cara lain supaya juga memudahkan untuk menentukan adalah menggunakan tabel. Bahkan dengan menggunakan tabel, nilai-nilainya atau jumlah nilai yang akan kita tentukan terlihat lebih mudah untuk dipahami dan dicari jawabannya. Yaitu 5 adalah yang paling banyak muncul. Untuk menyelesaikan pertanyaan yang kedua, kita melakukan tahapan yang sama seperti sebelumnya. Kita harus menyusun datanya terlebih dahulu. Tapi teman-teman, jumlah data kita adalah 20. Maka, kita tidak bisa menentukan satu nilai yang berada tepat di tengahnya. Berbeda dengan soal kita yang pertama. Studi kasus yang pertama, jumlah datanya adalah 5, sehingga kita bisa mengambil satu nilai yang berada tepat di tengahnya. Lalu bagaimana untuk data yang jumlahnya 20 ini? Lihat ilustrasi berikut ini ya. Jika ada 3 benda atau 3 orang atau 3 nilai, maka kita tinggal mengambil nilai tengahnya. Dan itulah jawaban dari pertanyaan kita. Lalu, bagaimana jika datanya ada 4? Maka, supaya kita tetap bisa menentukan jawabannya, kita akan memilih 2 orang atau 2 benda atau 2 nilai yang berada di tengah-tengahnya. Seperti ini teman-teman. Karena kita sedang membahas nilai yang dinyatakan dengan bilangan atau angka, maka kita akan mengambil 2 nilai yang berada di posisi paling tengah, kemudian menjumlahkannya dan membaginya terhadap bilangan 2. Pada data yang berjumlah 20 ini, maka ada nilai 65, yaitu data ke-10, dan 65 yang kedua atau data ke-11 yang berada tepat di tengah-tengah datanya. Oke, bagaimana yang akan kita... Selanjutnya, kita akan menentukan nilai tengahnya dengan cara menjumlahkan 65 ditambah 65 dibagi 2. 65 ditambah 65 adalah 130, kemudian kita bagikan terhadap 2 dan jawabannya adalah 65. Jadi, nilai tengah dari sebaran 20 data ini adalah 65. Oke, tadi kita sudah menyelesaikan 2 studi kasus dengan 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah berapakah tugas yang paling banyak dikerjakan? Maka dia akan meminta nilai yang paling banyak muncul. Dalam statistika, nilai yang paling banyak muncul ini disebut dengan modus. Ya, modus adalah nilai yang paling banyak muncul. Sedangkan nilai tengah atau nilai yang berada di tengah data ini kita sebut dengan median. Jadi kita menambah 2 istilah baru dari materi statistika yang sedang kita pelajari. Ada istilah modus yang menyatakan nilai yang paling banyak muncul dan median yang menyatakan nilai yang berada tepat di tengah data. Kita review informasi yang sudah kita bahas hari ini. Dari data yang berjumlah 5, jika kita susun, kita akan mendapatkan 2 informasi mengenai jumlah data yang paling banyak dikerjakan, yaitu 63
atau modusnya adalah 63 dan nilai tengahnya atau mediannya juga 63. Kemudian untuk studi kasus yang kedua, kita memiliki 20 data yang setelah kita susun, kita akan mendapatkan nilai modusnya adalah 65 karena 65 muncul sebanyak 7 kali. Kemudian nilai tengahnya adalah 65 juga yang didapat dari 65 ditambah 65 dibagi 2. Oke, barakallahu fiik little warrior. Semoga informasi hari ini bermanfaat. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah ya.